Selamat siang teman-teman. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita ada lomba kecil ya. Antara sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Lombanya adalah memperagakan jargon RKKJ 2023. Ya. Kita akan lihat sisi kanan atau kiri mana yang lebih semangat. RKKJ 2023. Selanjutnya sisi sebelah kiri saya. RKKJ 2023. Ya, pemenangnya dari sisi kiri. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ibadah akan kita mulai. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Lagu himne berjudul It Is Well With My Soul diciptakan oleh Horatio Spafford. Kapal yang membawa istri dan anak-anaknya mengalami kecelakaan dan hanyut ke dasar laut. Spafford akhirnya berangkat untuk menemui istrinya. Dan sepanjang perjalanan, ia terus meratapi laut yang mengambil anak perempuannya. Di dalam perjalanannya, ia memuji Tuhan dan menulis himne ini. Apapun masalah yang sedang menimpamu hari ini, percayalah bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat melebihi keindahan pengorbanan yang Yesus telah berikan kepadamu. Kita nyanyikan It Is Well With My Soul. Saat kedamaian seperti sungai hadir di jalan kami, saat kesedihan seperti ombak laut bergulung,
Apapun takdir kami, Engkau telah mengajari kami untuk mengatakan, baik, jiwaku baik, baik saja, tenanglah jiwaku. Terima kasih ya Tuhan untuk lagu yang sama-sama kami bisa nyanyikan, mengajar kami untuk selalu beriman kepada Tuhan di tengah kondisi yang kami hadapi masing-masing. Dan pada saat ini juga kami akan sama-sama belajar dari Engkau, pimpin dan sertai ibadah ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mazmur 95 ayat 1 berkata demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dengan berdiri kita nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Teman-teman boleh bertepuk tangan. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat belas surga semua puji Dia, hendaklah semuanya puji
teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Yesusku, Juru Selamatku, tidak ada seperti Engkau. Kita nyanyikan Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan seperti wanita di pinggir sumur.
dipersilahkan. Segala pujian dan syukur bagimu ya Allah. Allah yang sesungguhnya merindukan untuk membuat kami puas. Allah yang mengejar kami sehingga kami kenyang. Tolong kami ya Tuhan. Setelah 4 hari kami terus dikenyangkan oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, pribadi-pribadi yang betul-betul meyakini tiada tara, Yesus Kristus tiada tara. Tidak ada harta yang begitu berharga selain Yesus Kristus. Dan itu menolong kami juga untuk melihat. Tidak ada jalan, tidak ada rencana yang paling indah selain masuk ke dalam panggilan dan jalan-jalan Allah. Tolong kami ya Tuhan. Untuk tidak hanya berbicara memegahkan diri sebagai orang-orang yang telah dipilih, sebagai orang-orang Kristen, tetapi terus mengobarkan kasih karunia Allah di dalam diri kami. Ajar kami ya Tuhan, kami yang telah diisi di tempat ini, betul-betul berhutang bagi generasi ini, berhutang bagi kampus kami, berhutang dimanapun Tuhan mengirim kami untuk menjadi saksi dan meneruskan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di akhir dari seluruh rangkaian acara kami, kiranya Allah sendiri yang mengutus kami, Allah sendiri yang meneguhkan kami, bahwa kami dipanggil dalam satu kisah yang belum usai. Roh Kudus terus bekerja. Dan Tuhan menolong kami, meyakinkan kami. Allah hadir di dalam seluruh perjalanan kami. Pimpin perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman semua. Udah mau pulang? Saya lihat mukanya udah gak sabar mau membangkitkan pemuridan. Gak sabar bangun kampus di kelompok kecil. Di kampus-kampus. Kita memang harus pulang. Betapapun kamu rindu dan mau bertahan di RKKJ ini, panitia akan memaksa kamu untuk pulang. Dan kalau panitia gak kuat memaksa kamu pulang, karena kemarin katanya Gen Z, generasi Z gak boleh dipaksa-paksa. Oh oke. Tapi panitia pasti akan ninggalin kamu di sini. Kita pasti harus pulang. Nah teman-teman, di sesi pengutusan ini saya katakan saya tidak akan berkhotbah lagi. Saya tidak akan berapi-api lagi. Ini saya berusaha untuk sekalem mungkin. Saya tidak akan berapi-api lagi. Saya nggak akan membakar kalian lagi. Nanti gosong. Saya juga nggak akan katani somai lagi. Ngomong-ngomong, kemarin Mas Pur menginformasikan kepada saya katani somai LAI kita terjemahan baru menerjemahkan terharu. Benar ya? Kalau terjemahan baru yang terbaru banget, itu menerjemahkan seperti yang sebenarnya, tersayat. Hati tersayat. Nah saya pikir bagus itu memadukan antara LAI TB dan LAI terjemahan terbaru. Hati tersayat, hancur. Tetapi terharu kemudian. Padamu ada pengampunan. Padamu ada pengampunan. Kiranya kita betul-betul menikmati katani somai itu. Tapi tentu saya nggak akan mengkatani somai lagi. Nah teman-teman, biasanya kemudian saya memikirkan apa yang membuat teman-teman di dalam sesi pengutusan yang betul-betul kemudian yakin mau pergi.
sebagai refleksi awal dalam biasanya kalau saya membawakan sesi terakhir atau satu pengutusan dalam retret, maka saya mulai dengan satu pertanyaan. Maka saya ikutan pertanyaan karena Miss Anet juga banyak pertanyaan-pertanyaan kan. Supaya pertanyaan saya juga diingat. Nah, apa yang akan paling bertahan lama akan kamu ingat dari RKKJ ini? Bang Niko karena mungkin panitia kan, dia langsung gini yang paling diingat. Tapi saya percaya, siapa yang baru retret dari sini? Maksudnya retret sebelumnya. Maksudnya siapa yang baru ikut retret? Entah di kampus, entah di mana. Siapa yang istilahnya retret terakhir? Retret terakhir. Ini saya bahasa Indonesia loh ya. Maksudnya saya kan ingat sekarang, oke deh. Ingat retret terakhir teman-teman. Atau siapa yang ikut RK retret koordinator sebelumnya? Masih ada masih ingat jargon? Tuh kan apa? Nah teman-teman, apa yang paling kita akan ingat di RKKJ ini? Bisa juga sih yang paling saya ingat follow up dari retret ini. Kan sekarang udah relasinya beda. Saya nggak teruskan deh. Oke, teman-teman, mari kita buka kisah. Kita akan membaca bagian penutup dari Kisah Para Rasul, kisah 28 ayat 30 sampai 31 dan mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 2 poin yang saya akan pikirkan yang akan mungkin membantu kita, menolong kita untuk mengingat apa yang akan kita perlu ingat dari kemudian RKKJ ini. Nah teman-teman, kisah para rasul ini diakhiri dengan kisah Paulus yang ada di Roma. Ia berada di rumah sebagai tahanan rumah. Terbelenggu di bawah pengawalan seorang prajurit. Itu bisa kita lihat kalau teman-teman melihat Alkitabnya di ayat 16 dikatakan, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Nah seperti apa pengawalannya? Sepertinya dia dirantai bersake kepada prajuritnya. Itu kita lihat di ayat 20. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Jadi itu yang dilakukan Rasul Paulus ketika pertama kali tiba di Roma. Maka betul-betul seperti hatinya di dalam Roma 9. Apa yang di dalam Roma 9? Wow, cintanya, hatinya kepada bangsanya. Bukan ia tidak mengerti apa konsekuensi dari terkutuk dari Tuhan. Tapi dia berkata, aku rela terkutuk dari Tuhan. Asal saja bangsaku bisa mengenal Kristus. Wow. Kalem ya. Kalem. Nah teman-teman, ini penggenapan dari semua apa yang diungkapkan di dalam kisah para rasul. Kita ingat kisah para rasul dimulai ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kemudian menetapkan, kamu akan menjadi saksiku.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita lihat, begitu indah kisah para rasul dituliskan kepada kita, bahwa inilah yang kemudian menjadi format, pola dari seluruh kisah para rasul. Saya mau mengajak kita untuk melihat sepintas semua hal ini, dan kiranya ini kemudian meneguhkan kepada kita. Mengapa teman-teman? Ya, seringkali kita berkata di dalam pelayanan Tuhan menyertai, mengandalkan Tuhan. Tapi apa artinya? Bagaimana kita betul-betul kemudian menjadi satu pengalaman di dalam seluruh pergumulan, perjalanan dan tantangan yang kita hadapi. Itulah yang dituliskan di dalam kisah para rasul. Itu menjadi format. Apa yang telah dinyatakan oleh Yesus, itu menjadi format dalam seluruh kitab para rasul. Betul-betul tergenapi. Nah teman-teman, mari kita lihat. Tentu kita mulai seperti khotbah kemarin. Pentakosta, kisah Rasul pasal 2. Bagaimana orang-orang yang tidak berpendidikan. Orang-orang biasa. Alkitab menyatakan kisah 4. Orang-orang biasa. Dan dalam bahasa aslinya jauh lebih dalam. Idiotes. Disebut. Wow, orang-orang biasa, orang-orang yang sebelumnya dalam ketakutan, tapi kemudian terjadi satu perubahan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Nah teman-teman, Pentakosta, lalu kemudian kisah 2 ayat 7, kalau kisarannya Injil tersebar di Yerusalem dan seluruh Yudea. Ingat tadi kisah 1 ayat 8 ya. Nah teman-teman lihat. Kisah 1:15 mencatat. Mereka yang berkumpul yang menerima Roh Kudus itu adalah kira-kira 120 orang. Kisah 2 ayat 41. Bertambah kira-kira 3.000 orang. Lalu kisah 4 ayat 4. Menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Berarti gak termasuk perempuan, gak termasuk anak-anak. Mungkin dia bilang kebanyakan ini kalau kita catat perempuan juga. Laki-laki. Lalu kisah 5 ayat 14. Berhenti dia. Udah habis cetekan-cetekan untuk hitung-hitungan. Berhenti Rasul Injil Lukas. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Berapa? Gak tahu kita. Makin bertambah. Lalu kemudian kisah 6 ayat 1. Ketika perlu kemudian bagaimana supaya para rasul terpusat kepada pemberitaan firman. Maka perlu memilih pelayan-pelayan meja. Kenapa saya sering mengkhotbahkan ini, saya singgung. Walaupun gak terlalu penting. Karena ada nama saya di sana. Nikolaus. Jadi salah satu nanti dari pelayan meja itu Nikolaus. Tahu ya Niko? Jadi kisah 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Dan kisah 6 ayat 7 dicatat. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Tadi Yerusalem, Yudea, lalu kemana? Samaria. Kita masuk kisah 8. Misi ke Samaria. Lihat kisah 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke salah satu kota di Samaria. Memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus. Melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Lalu kemudian diselingi dengan apa? Pertobatan Saulus sebagai satu masa transisi, sebagai persiapan Injil akan ke ujung dunia. Dari Samaria, lalu kemudian pertobatan Saulus, musuh besar gereja itu kemudian bertobat. Tadi seperti yang sudah kita lihat tadi dalam eksposisi 3. Lalu kemudian
Kisah 10 ini satu titik penting pertobatan dari Kornelius. Kenapa penting Kornelius? Dicatat teman-teman. Kornelius adalah seorang perwira Romawi dan Petrus melakukan penginjilan dan membaptis seorang kafir. Itu panjang ceritanya. Bagaimana Petrus mendapatkan mimpi untuk makan makanan-makanan yang najis. Ia berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin itu aku makan? Untuk menyatakan kepada dia, pergi Kornelius. Dan itulah awal gereja mulai menerima misi. Di sana kemudian Petrus menjelaskan. Sesudah itu Petrus menjelaskan. Menerima misi kepada orang-orang bersunat. Dari Samaria terus berkembang ke Antiokhia. Gereja pertama di Antiokhia. Kita lihat setelah penganiayaan Stefanus. Maka para murid itu tersebar karena penganiayaan. Saya sering kali membawakan ini kalau di kampus. Mengapa harus ada PMK? Bukankah gereja cukup? Nanti saya bacakan itu tersebar karena penganiayaan. Lalu karena penganiayaan kemudian bahkan ketika mereka di penganiayaan, yang mereka pikirkan adalah bagaimana memberitakan Injil. Lalu biasanya saya tantang kemudian, adakah yang masuk kampus ini karena penganiayaan? Gak ada. Lalu kemudian tertunduk malu. Teman-teman, karena penganiayaan, pemberitaan Injil pertama kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian pemberitaan Injil dilakukan kepada orang-orang Yunani. Lalu sesudah itu kemudian mulai Paulus dan Barnabas diutus untuk masuk ke misi berkembang ke Asia. Provinsi Asia. Jangan pikir nanti Asia kenapa gak sampai Jakarta. Ini berkembang ke Asia, ibu kotanya Efesus. Nah teman-teman, Kisah 2 ayat 24 mencatat, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Lalu kemudian Paulus Barnabas diutus, firman Tuhan makin tersebar. Dan ini juga menjadi satu titik penting dalam sejarah gereja. Bagaimana sidang Yerusalem untuk memastikan, perlu enggak orang-orang asing, orang-orang Yunani harus diyahudikan supaya menjadi Kristen. Dan sidang Yerusalem itu kemudian memutuskan, tidak perlu. Itu titik penting perkembangan Injil. Lalu kemarin saya pikir ada PA-nya ini ya di dalam PA kita. Apa? Panggilan Paulus ke Makedonia. Ada PA-nya? Oke, Kisah 16 yang kembali mengungkapkan bagaimana Rasul Paulus yang tadinya mau ke Bitinia, mau ke Asia, tapi dihalangi oleh Yesus, dihalangi oleh Roh Kudus. Lalu ia sampai kemudian ke Troas dan secara manusia selesailah pelayanan Paulus. Kenapa? Itu di depannya adalah laut. Dan malam itu kemudian mendapatkan visi, mendapatkan penglihatan, itulah Injil masuk ke Makedonia, ke tanah Eropa. Dan Kisah 19 ditutup dengan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Itu bagian-bagian yang kita akan catat, lalu kemudian diakhiri dengan bagian yang kita baca tadi. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma, penguasa dunia pada waktu itu, ujung bumi pada waktu itu. Paulus tinggal di sana dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, sampai di sini teman-teman, mungkin kita tergoda untuk fokus pada profil tokoh-tokoh yang ditampilkan oleh kitab ini. Secara umum tokoh utama mulai dari kisah 1 sampai kisah 11. Kemudian masih ada kisah 12, Petrus adalah tokoh utama. Mulai 13 sampai ke 28 Paulus sebagai tokoh utama.
Dalam bahasa Indonesia, penyebutan kisah para rasul mungkin menambah perhatian kita kepada profil-profil itu. Sekalipun tantangan yang begitu besar, mereka begitu gigih, tidak menyerah, dan kita kemudian melihat hasilnya. Tetapi selalu bermasalah jika kita hanya kemudian mengkhotbahkan para tokoh-tokoh ini dengan berkata, lihatlah Paulus, jadilah seperti Paulus, pergilah peserta RKKJ, jadilah seperti Paulus yang tidak akan pernah menyerah. Hanya melihat di situ, lalu kemudian kita tergoda, nggak relevan buat saya. Bagaimana itu menjadi satu pengalaman bagi saya. Apa yang kemudian seharusnya menjadi poin penting dari pengutusan kita pada hari ini. Seringkali kita mengkhotbahkan seperti ini. Bahkan kita tidak akan pernah melihat. Kemarin di ruang makan ada yang tanya kepada saya. Bang, setelah Petrus bertobat masih berbuat dosa enggak? Langsung saya samber, ya pastilah berbuat dosa. Masih lemah enggak? Ya lemah. Pernah putus asa enggak? Pernah, nanti kita akan lihat. Kalau kita hanya mengkhotbahkan tokoh-tokoh itu dan kemudian kita berkata, lihatlah, lihatlah. Maka kita enggak akan merasa, saya rasa teman-teman kita akan pulang, wow. Mungkin kita akan kagum sebentar dengan Paulus. Tetapi kemudian kita akan berkata, itu Paulus. Nah teman-teman, Tim Keller dalam bukunya menuliskan seperti ini. Sekecuali katanya Stefanus yang di dalam penganiayaan, jika kita hanya melihat kitab kisah para rasul, jika Lukas hanya mengakhiri kisah para rasul sampai pasal 20, maka pembaca mungkin akan mendapatkan satu impresi yang salah. Impresinya apa? Layani Tuhan, beri dirimu, maka kamu akan terus menikmati kemenangan demi kemenangan. Dan sampai pengalaman situ gak relevan buat kita. Apanya? Tentu ada hal yang kemudian Paulus kita harus teladani dari Rasul Paulus. Tapi hanya berbicara meneladani Rasul Paulus gak relevan. Mungkin ini juga satu hal yang perlu kita renungkan, diskusikan di dalam memimpin kelompok kecil. Ketika kamu berbicara bahkan memanipulasi seluruh, tidak mau pernah tampil otentik di dalam seluruh keberadaan kita, maka mungkin anak kelompok kecil kita terlalu jauh. Nggak relevan buat hidup saya. Kita hanya akan menjadi polisi-polisi saat teduh. Benar ya? Kenapa kita saling menghindar sama kelompok kecil kita selain karena malas sih? Karena pasti ditanyain apa? Gimana saat teduhmu? Teman-teman, mari kita lihat, dan ini poin pertama dari pengutusan pada hari ini. Kiranya ini yang kemudian akan menguatkan kita dan mengutus kita. Teman-teman, sesungguhnya sejak dari awal saya sudah katakan, ketika dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, jika dan hanya jika, maka Roh Kuduslah yang mengorkestra, mengendalikan, membuka jalan, memelihara dan menggenapkan misi kerajaan Allah. John Stott dalam bukunya tadi, kita harus kemudian melihat bahwa bagaimana relasinya itu kepada si saksi, sang pelayan.
Roh Kuduslah yang sesungguhnya mengendalikan, buka jalan, memelihara, mempersiapkan, menggenapkan, bahkan kalau boleh saya katakan, merekayasa situasi. Menggenapkan misi kerajaan Allah dan tidak ada yang menghentikan. Dan oleh kuasa dari Roh Kudus itu kemudian para saksi, para pelayan memperoleh keyakinan yang kokoh, memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah. Seperti dalam 2 Korintus 4. Kehabisan akal, terjepit. Namun gak kunjung mati, gak kunjung habis. Oleh kuasa Roh Kudus itu, para saksi memperoleh keyakinan yang kokoh, kekuatan yang melimpah-limpah untuk kemudian tidak menyerah. Sekali lagi, mengkhotbahkan kisah para rasul dari sisi hanya moral, teladan, mari kita meneladani, kita akan pulang dan kita akan frustrasi. Tetapi mari kita hidupi Roh Kudus memelihara, kalau saya pakai kata, bahkan merekayasa situasi untuk menggenapkan misinya. Dan di dalamnya ada kemudian ketaatan sang pelayan. Ini yang akan kita lihat. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat, Paulus memang ingin ke Roma. Jadi Paulus memang ingin ke Roma. Kalau kita lihat suratnya ke jemaat Roma 15 ayat 24, dia ngomong begini. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Dia ingin bertemu dengan jemaat. Kemudian apabila aku sudah menunaikan tugas, yaitu mengantar bantuan ke Yerusalem dari Makedonia, lalu dia berkata, sesudah aku menyerahkan hasil usaha bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kotamu. Dan apa tujuan Rasul Paulus? Sederhana. Aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat. Paulus ingin mengunjungi jemaat Roma, ingin menguatkan jemaat Roma, ingin bersuka cita bersama jemaat Roma. Tetapi Allah mengerjakan jauh melampaui apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Di dalam penggenapan misinya. Allah mengirim Paulus ke Roma jauh melampaui apa yang Paulus rencanakan. Paulus dikirim ke Roma sebagai tahanan dalam suatu rangkaian peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan. Lihat ya, Paulus memang pergi ke Roma, punya program. Makanya kembali, pemuridan kelompok kecil. Teman-teman betul-betul seharusnya melampaui sebatas program. Melampaui seluruh kemampuan. Saya tidak sedang mengatakan skill, keterampilan, bagaimana belajar, tidak perlu. Yes, itu perlu kita usahakan. Tetapi sesungguhnya Allah jauh melampaui seluruh rencana-rencana dan program kita. Dan hanya ketika kita belajar mengalami hal itu, kita akan bertumbuh di dalam perjuangan yang tidak akan menyerah. Kalau dalam bahasanya Miss Anet dalam eksposisi. Bagaimana melihat. Kalau mungkin seperti kemarin. Ketika ditutup di bait Allah. Ada rumah terbuka. Mungkin bagi kita ya rumah terbuka. Berarti ada tempat lari. Tapi bagaimana melihat Allah bekerja di dalam hal itu. Allah membuka jalan. Allah mempersiapkan. Allah bahkan merekayasa. Teman-teman, dan ke Roma, peristiwa demi peristiwa yang bahkan sepertinya membuat Paulus
membuat Paulus bisa ke Roma, seharusnya ada koma itu ya. Membuat Paulus bisa ke Roma adalah mustahil. Kalau lihat peristiwanya. Walaupun dia sudah dijanjikan Tuhan. Nanti kita lihat. Kenapa mustahil? Awal dari perjalanan ke Roma, Paulus ditangkap oleh orang-orang sebangsanya. Dengan tuduhan menentang bangsa, menentang hukum Taurat, menajiskan bait Allah. Nah teman-teman, kalau kita lihat bahwa di dalam Kisah 21, Paulus betul-betul dipukuli. Itu tadi yang kita baca 2 Korintus, sebenarnya sudah kita baca di sesi pertama ya. Dipukuli, disesah. Berapa? 40 kurang? Nah, udah tahu artinya kan? Udah keterlaluan ya. Kalau ini udah saya katakan di sesi pertama, nanti tadi Miss Ane juga sampaikan kalau kita masih lupa juga itu. Nah teman-teman, Paulus diikat, dikatakan bahkan dengan 2 rantai dan ancamannya nggak main-main. Paulus mau dibunuh. Lalu mungkin kita katakan itu jalan, tapi berliku teman-teman. Ketika ditangkap, Paulus di persidangan seperti eksposisi kita tadi dan kita baca seharusnya Paulus bisa dibebaskan. Artinya apa kalau dibebaskan? Tidak harus ke Roma. Aneh ya. Jalan Tuhan kayak Tuhan itu sedang main betul-betul di luar yang kita bayangkan. Tadinya dia ditangkap dan kita pikir itulah jalan ke Roma. Lalu ketika di persidangan hampir pupus lagi. Kenapa? Seharusnya kesalahan yang tidak ada kesalahan, maka seharusnya Rasul Paulus harus dibebaskan. Berkali-kali tadi kita baca, harus dibebaskan dan tidak perlu ke Roma. Tetapi orang-orang Yahudi yang menentangnya, itu nanti kita baca di Kisah 28. Orang-orang Yahudi yang menentangnya, maka membuat Paulus terpaksa naik banding. Dan naik banding itu artinya Paulus harus dibawa ke Roma menghadap Kaisar. Sesudah itu gampang? Wow, enggak. Dalam pelayaran ke Roma, kita enggak cukup waktu, nanti sekali-sekali bisa lihat tuh bagaimana ke Roma. Dia terus diperhadapkan dengan ancaman tenggelam. Dan saya pikir kayaknya bangsa Yahudi bukan bangsa pelaut ya. Indonesia kan terkenal, ada lagunya kan. Nenek moyangku bangsa pelaut. Di Yahudi gak ada lagu itu. Dan bagi yang bangsa bukan pelaut, masalah di dalam kapal. Bangsa nenek moyang kita aja, kalau kita naik laut dengan badai luar biasa, lalu kapal pecah dan kandas. Di sana dikatakan sampai ketika ngurusin badai itu, mereka berhari-hari, belasan hari nggak makan. Nggak makan. Kapal pecah dan kandas. Ancaman dibunuh oleh prajurit. Ketika kapal kandas, prajurit takut. Wah, tahanan ini akan melarikan diri. Lalu prajurit mau membunuh semua tahanan. Berarti Paulus ikut mau dibunuh. Tapi perwira menyelamatkan dia. Wow. Lalu terdampar di Pulau Malta. Di Pulau Malta aman? Enggak. Dipagut, digigit ular beludak. Di mana yang aman di Rasul Paulus ini ya? Habis kandas, kalau kita kasihlah nafas ya Tuhan. Supaya bisa berhenti diskusinya, kata Bang Riko kemarin. Kata tidak, digigit ular beludak. Tetapi teman-temanku, sekali lagi saya nggak pintar nulis quote. Pemeliharaan Allah terus berlangsung. Kiranya ini menjadi keyakinan pengutusan kita. Allah hadir di sana. Kuasa dari tempat yang maha tinggi
meneguhkan, membuat sang pelayan tidak akan menyerah. Dalam satu saya lupa namanya seorang yang bernama di Afrika, di Amerika, satu penjara yang begitu penjara, di dalam penjara itu terus menerus terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan, terus terjadi pembunuhan demi pembunuhan di sana. Lalu kemudian seorang misionaris datang masuk ke penjara itu. Sejak dia masuk, terjadi perubahan besar di dalam penjara. Tentu melalui perjuangan. Dan ketika dia wawancarai, apa rahasianya? Dan dia hanya berkata, gak ada rahasianya. Allah sudah ada, hadir di sana terlebih dahulu. Allah hadir di kampusmu. Allah hadir di PM kamu. Allah sudah hadir di sana. Maka bagian kita sebagai saksi, mari menyatakan dia. Allah hadir di sana. Kiranya itu menjadi kekuatan kita. Wow, mari kita lihat peneguhan. Saya pikir Rasul Paulus itu apa nggak pernah putus asa? Ya pasti. Kemarin kalau kita baca Korintus, ayo kita baca lagi lah supaya beneran nanti dibilang ini. Pernah nggak Rasul Paulus putus asa? Pernah. 2 Korintus 1. Ya, mari kita baca 2 Korintus 1. Oke, 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca 1, 2, 3. Udah cukup. Sehingga kami sudah putus asa. Dalam bahasa aslinya, kami ditanggungkan beban yang berlebihan dengan kekuatan kami. Walaupun nanti kita harus kalimat ini gak boleh berhenti di sini ya. Kita nanti akan lihat bagian-bagian selanjutnya. Tetapi lihat teman-temanku, wow, peneguhan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam persidangan, Tuhan meneguhkan dia. Pada malam berikutnya Tuhan datang berada di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Teman-teman, kita harus lihat dalam. Jangan hanya melihat bahwa kalimat ini seperti ya kuatkanlah hatimu. Kalau dikatakan kuatkanlah hatimu berarti gimana Rasul Paulus? Sedang jadi kalau baca harus seperti itu. Gak mungkin Tuhan datang kuatkan hatimu. Berarti dia di dalam seluruh kerapuhannya ia mengalami. Betul-betul Rasul Paulus seperti itu. Wah, di dalam banyak sharing selama beberapa hari ini. Kita juga sering garu-garu kepala. Yang bertanya garu-garu kepala, saya juga garu-garu kepala. Saya juga nggak tahu apa ya jalan keluarnya. Akhirnya kalau saya nggak tahu gimana memajukan kelompok kecil, nggak tahu lagi jawabannya, udah kita berdoa aja lah. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita lakukan dengan baik. Kiranya Tuhan bekerja. Dalam kapal, wah ini dia. Dia pakai. Karena tadi malam berarti dia seluruh kapal sudah nggak tenang. Berkali-kali dilakukan pengorbanan. Membuang alat-alat kapal supaya tetap bisa bisa tetap nggak tenggelam. Lalu kemudian kita lihat. Karena tadi malam seorang dari malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut. Kalau jangan takut berarti apa? Takut. Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar.
Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Tanpa memperpanjang waktu teman-teman, lihat berbagai Tuhan. Kalau ada lagu bergantian, Tuhan memberikan sukacita. Di dalam mungkin titik nadir, Tuhan memberikan penghiburan. Wow, luput dari kematian karena ular. Setelah karam kapal, mungkin juga saya pikir ya, betul-betul habis karam kapal, kalau mungkin orang Malta galak lagi, Rasul Paulus kali gak tahan juga kali. Tapi lihat, Tuhan kasih penghiburan. Direkayasa. Gubernur Malta ini orang Kristen. Direkayasa, disambut oleh gubernur Pulau Malta, diberikan kuasa menyembuhkan, disambut penduduk, bersuka cita. Lalu kemudian nanti kita lihat Paulus diperbolehkan sebagai tahanan rumah dan memberitakan Injil selama 2 tahun di Roma tanpa dirintangan. Teman-temanku, pemeliharaan Allah yang ajaib. Allah mengendalikan semua peristiwa. Allah merintangi maksud iblis. Paulus tiba sebagai tahanan. Tentu kita lihat di balik itu semua kegelapan, kuasa kegelapan terus bekerja untuk merintangi Paulus. Tapi kita lihat kemudian sisi bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu ajaib. Kenapa kalau saya ngomong begitu indah, kayaknya nggak enak sama Paulus. Kan mati-matian dia kan kalau kita bilang begitu indah, enak aja lu begitu indah mungkin dia pikirkan. Janji Allah adalah Paulus akan bersaksi di Roma. Artinya ia harus sampai di hadapan kaisar. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dia berangkat sebagai seorang tahanan di persidangan. Ajaib, Tuhan ngatur. Jauh melampaui apa yang direncanakan oleh Paulus. Saya sekarang ngajar jadi dosen dan yang saya ajar di satu teologi adalah terakhir kelas-kelas penjara. Memang ada perdebatan tentang surat-surat penjara itu dituliskan dari penjara mana. Ada 3 penjara, Efesus, Kaisarea dan Roma. Kaisarea bisa kita hilangkan karena Rasul Paulus di sana tidak lama, hanya untuk mempersiapkan dia ke Roma. Efesus, kemudian Roma. Tetapi saya sangat dari surat Filipi meneguhkan. Saya mengikuti arus utama untuk mengatakan bahwa surat penjara, surat-surat yang terus mengungkap Kolose keutamaan Kristus. Kristus yang tiada tara. Itu lahir dari surat ketika ia dalam pemenjaraan di dalam tahanan rumah. Teman-teman lihat kalau saya catat, dari sini saya katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku, lihat ya, seluruh istana. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lalu kemudian kalau kita lihat salamnya, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana kaisar. Paulus sampai memberitakan Injil di istana kaisar. Ajaib. Teman-teman, mari menjadi saksi. Ini yang saya katakan tadi. Gimana cara mengutus? Untuk mengingat panggilan kita untuk menjadi saksi. Tidak ada satu keyakinan yang begitu kokoh. Allah bekerja. Mengorkestra, memimpin, mengendalikan seluruh misi di dalam kerajaan Allah. Mari menjadi saksi dalam keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Maka apa kemudian bagian kita dari sang pelayan? Percaya dan taat. Lalu kemudian hidupi, saksikan bagaimana Allah bekerja.
Jauh, bahkan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan. Wow, saya sangat senang dengan apa yang dia ungkapkan di Efesus. Yuk mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mungkin setelah RKKJ ini kita udah overthinking. Bagaimana membuat program. Bagaimana menghasilkan kelompok kecil. Bagaimana ini. Lalu bagaimana ini. Bagaimana ini. Bagaimana ini. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tapi mari belajar. Percaya dan taat. Dan jalani, hidupi. Dan kamu akan menyaksikan bagaimana Allah bekerja. Jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa doakan. Bayangkan. Apa yang kita bisa rindukan. Jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan. Dari apa yang bisa kita programkan. Saya merindukan kita pulang dari sini. Bukan akan kemudian membentuk ahli-ahli program kelompok kecil. Tapi betul-betul kita hidupi. Percaya pada misi Allah. Percaya seperti di awal. Deep confidence. Deep conviction. Dan kita akan melihat Allah bekerja. Behold. Seperti pengutusan amanat agung. Kata lihatlah, ketahuilah, behold, seperti menyatakan, saksikanlah, kita akan melihat di dalam ketaatan kita. Okay? Kita akan menyaksikan di dalam ketaatan kita, mengerjakan pemuridan kita. Dan inilah yang kemudian kuasa dari tempat yang maha tinggi telah memampukan Paulus menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Dan itu yang saya rindukan. Kita nikmati. Kiranya kuasa dari tempat yang maha tinggi itu memampukan kita, mengutus kita. Dan itu yang akan membuat kita terus ingat akan RKKJ. Ingat apa tugas kita, panggilan kita. Ingat apa yang telah kita dibekali, dipenuhi di dalam RKKJ ini. Teman-teman, kalau kembali lihat, saya sedikit melihat pelayanan Rasul Paulus di bagian akhir itu. Menunjukkan konsistensi Rasul Paulus sampai akhir. Rasul Paulus di sana dalam setiap momentum dan peristiwa kehidupannya. Tidak ada yang dilakukannya, tidak ada ambisinya. Di dalam pekerjaannya menjadi pembuat tenda. Ambisinya menggunakan setiap momentum untuk menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Konsisten dari awal sampai akhir. Tetapi juga teman-temanku ada integritas. Integritas dari apa dirinya. Gak ada yang ditutupi. Tetapi juga integritas dalam pemberitaan. Dia tidak pernah seperti di dalam Korintus. Tidak pernah menyelewengkan untuk supaya didengar. Supaya orang percaya. Kalau kita lihat kisah 17 sebelumnya. Ada orang percaya? Percaya. Ada yang tidak percaya? Tidak percaya. Dan kemudian dikatakan. Supaya genaplah firman Tuhan. Mendengar tapi tidak mau menerima. Rasul Paulus tidak pernah membungkus pemberitaannya. Pemberitaannya tetap fokus. Kerajaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian, saya bagus kalimat Kak Vivi kemarin. Belas kasihan. Dan itu yang terus ditunjukkannya. Belas kasihan kepada sebangsanya. Dan kebalas kasihan bahkan kepada semua orang. Belas kasihan kepada siapa ia berinteraksi, kepada siapa ia memberitakan. Kemarin Kak Vivi mengatakan, kelompok kecil
Tidak dimulai dari apa itu kemarin, kegiatan atau program. Tapi dimulai hati yang mengasihi. Teman-teman, saya bisa sedikit mengkonfirmasi itu. Dulu saya ini kan bukan pemikir sih, agak mikir juga. Saya berasal dari gereja yang bukan aras utama dari anak-anak persekutuan. Nanti kalau kalian tanya, tanyalah di belakang. Maksudnya bukan istilahnya bukan buka PO ini. Bukan buka PMK ini. Oke? Jadi saya selalu berhati-hati. Kalau ada orang kepada saya dan kemudian datang kepada saya mau kelompok kecil. Karena program pada waktu itu POF MIPA. Enak aja lu mau memanfaatkan gue jadi untuk program POF MIPA. Gak mau saya. Untuk program lu mau manfaatkan saya. Tapi kasih. Benar yang dibilang Kak Vivi. Kalau dari, saya bukan merendahkan PKK saya. Dia banyak kalah sama kami kalau berdebat. Apalagi saya. Kalah kalau dia berdebat. Tapi kasihnya yang merubah hidup. Kasihnya yang menghancurkan kekerasan hati. Dan itu membawa kemudian terakhir. Kegigihan, tidak mau menyerah. Kiranya teman-temanku, kita mengalami pengutusan pada hari ini. Di dalam satu keyakinan, Allah memelihara, Allah memimpin, Allah mengendalikan seluruh misinya. Dan kiranya kita menghidupinya. Teman-temanku, masalahnya kita sering membangga-banggakan kekristenan kita. Dan yang kita banggakan kekristenan kita itu bahwa Allah, ada satu lagu kan, kitalah umat pemenang, menang. Apa sih menangnya? Emang kita mau perang? Bagus lagu itu, tapi kita harus artikan apa sih menangnya? Yang sering kita maknai, menang adalah bebas dari semua masalah. Mukjizat. Saya pernah ditegur tuh. Orang kita pasti sering kali senang mengklaim kuasa dari Allah. Tapi sangat sedikit yang kemudian masuk di dalam seperti Kristus, di dalam perjuangan dan penderitaannya. Gak ada. Kita hanya mau mengklaim kuasa. Saya tuliskan di sini. Tetap bisa bertahan melayani Tuhan dalam segala kesulitan adalah bukti dari penyerahan diri yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar. Apa sih bukti penyertaan Tuhan? Apa sih bukti bahwa Allah ada providensi Allah? Bukan soal kamu bebas dari setiap Paulus terbelenggu. Paulus dirantai. Tetapi bukti kita mengalami pemeliharaan Allah yang besar. Bukti penyerahan diri yang besar. Kita tidak akan menyerah. Untuk terus melayani Tuhan. Menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Kiranya kita mengalami hal itu. Saya akhiri kemudian teman-teman. Karena waktu saya terus dikode sama Niko. Teman-teman, ini udah bertahun-tahun ya. Kalau ada perahu versi generasi Z, kirim ke saya ya. Itu bagian pertama. Bagian terakhir ini lalu kemudian saya akan cepat. Itu menjadi bagian refleksi. Apa yang kemudian menjadi keyakinan kita, pengutusan kita pada hari ini. Teman-teman, saya tuliskan di situ. Kalau kita baca kisah para rasul, kayaknya bukan kisah yang menarik. Bukan ditutup dengan enak gitu loh. Kayak bahkan beberapa penafsir, beberapa ahli mengatakan kayaknya ada bagian yang hilang. Ada bagian yang hilang, lalu seperti apa selanjutnya? Tetapi saya yakin tentu kita percaya
bahwa itu adalah pewahyuan Roh Kudus. Kita para rasul seperti dibiarkan terbuka tanpa penutup. Ketika dikatakan Rasul Paulus 2 tahun memberitakan Injil dengan bebas dan kerajaan Allah, memberitakan Yesus Kristus di Roma, selesai. Dibiarkan terbuka. Perjalanan Petrus, Paulus dan para rasul telah mencapai akhirnya. Dan sekaligus itu bagi kita, undangan bagi kita. Menjadi awal bagi kita. Akhir dari kisah para rasul mengundang kita. Roh Kudus terus bekerja. Dan itulah panggilan kita. Untuk ambil bagian menjadi murid-murid Kristus. Saya kutip dikit lagu tema ya, boleh? 2000 tahun sebelumnya, yang lalu. Roh Kudus terus bekerja. Saya tutup kemudian dengan ini. Kiranya, tadi pertanyaan pertama saya, apa yang akan kita ingat? Dan kiranya kita belajar di hadapan Tuhan terhadap panggilan dari sorga itu. Terhadap panggilan yang dinyatakan, dikabarkan di RKKJ itu. Kalau agak takut ngomong, aku tidak taat. Mari kita bilang, aku mau belajar taat. Saya tahu kok, saya juga gitu, saya juga gentar. Mari kita belajar taat. Bagaimana bisa belajar taat? Saya akhiri. Teman-teman John Stott ngomong begini. Tidak cukup punya visi. Tidak cukup punya visi. Kenapa? Visi mempunyai kecenderungan memudar. Kerja keras yang awalnya berapi-api. Lama-lama memudar dan lama-lama kehilangan tanpa makna. Lalu dia lanjutkan. Hanya mereka yang setia mencari wajah Allah. Visinya akan terus bercahaya. Kita pulang dari RKKJ. Maukah engkau terus mencari wajah Allah? Terus mencari wajah Allah. Dan kiranya seperti lagu kita, bersinar terus. Bersinar terus. Teman-teman, tentu Allah yang mengutus kita. Keyakinan pemeliharaan Allah itu yang akan membuat kita sanggup mengingat. Memampukan kita akan panggilan kita. Kisah ini belum usai menyatakan undangan terus menerus kepada kita. Ambil bagian. Tetapi panitia berbaik hati menolong kita. Sebagai satu simbol untuk mengingat panggilan kita di dalam RKKJ ini. Tetapi saya rindu. Kiranya ini tidak hanya menjadi simbol atau kemudian sekedar souvenir. Kayaknya ide dasarnya sih souvenir. Jangan hanya sekedar menjadi souvenir. Tetapi betul-betul gelas. Fill my cup, Lord. Dan setelah kita diisi, kita siap dicurahkan. 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 Bagi orang-orang, bagi kampus kita. Demi kemuliaan nama Tuhan. Maka saya undang teman-temanku untuk mengambil waktu teduh sebentar. Berdoa betul-betul di hadapan Tuhan. Kiranya tidak hanya menjadi simbol. Tetapi betul-betul satu pengingat komitmen kita akan Tuhan. Kita pernah diutus, diisi di tempat ini. Dan siap mempersembahkan hidup kita. Menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Setelah kita ambil waktu teduh, saya berikan waktu ambil teduh, berdoa di hadapan Tuhan. Setelah berdoa dengan teratur, mulai dari baris depan, dari tengah,
kemudian mengambil simbol ini di depan dan kemudian kembali dari samping. Hati-hati teman-teman, pegang gelasnya, jangan pegang hanya kantongnya karena sering jatuh. Jadi dengan tenang teman-teman mulai dari baris depan untuk mengambil ke depan. Sekali lagi ingat, tidak hanya simbolisasi, tidak hanya souvenir, tetapi kiranya Tuhan penuhkan kita untuk kemudian memenuhkan orang lain. Ya. Bagi teman-teman yang sudah mengambil, tolong tenang, ambil waktu teduh di hadapan Tuhan sebelum kita tutup semua.
Sebagai doa kita akan menyanyikan lagu tema dengan satu kerinduan. Tuhan, penuhkan aku, dan aku mau pergi. With hearts of fire, and every step will be a prayer. Hope is rising, today dawning. Sound of singing fills the air. 2,000 years, and still the flame is burning bright across the land. Hearts are waiting, longing, aching for awakening once again. Let a flame burn brighter in the heart of the darkness, burning light to glorious day. Let us all grow louder as the love grows stronger. Let it shine, let it shine. We walk for truth, speak out for love. In Jesus' name, we shall be strong to lift the fallen, to save the children, to fill the nation with your song. Let a flame burn brighter in the heart of the darkness, turning out to glorious day. Let us all grow louder as the love grows stronger. Let it shine, let it shine. Let a flame burn brighter in the heart of the darkness, burning light to glorious day. Let us all grow louder as the love grows stronger. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Anugerahkanlah kami kesanggupan melihat Allah bekerja, Allah hadir, Allah bersama kami. Berikan kami kesanggupan untuk berelasi dengan Engkau. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerjakan pelayanan pemuridan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.